Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung bulan Ramadan 1442 Hijrah. Kita berada di hari yang ke-29. Insyaallah kita sama-sama akan merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah, barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka pun tidak ada merasa bersedih hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat qulna habitu qurrilal amru ala jihati taghlid wa ta'kid, bahwa kalimat turunlah kalian ini persoalannya diulang dua kali, yakni pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-36 dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 ini. Ini adalah dalam rangka untuk takkid, menguatkan dan menegaskan. Beliau Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan fata'allaqa bil awwali al-adawata, bahwa kalimat yang pertama itu terkait dengan permusuhan. Ya, sebagian dari anak cucu Adam menjadi musuh sebagian yang lain. Wabithani ityanul huda. Sementara yang kedua itu terkait dengan al-huda atau petunjuk, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan petunjuk atau ityanul huda. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga kemudian dijelaskan al-hubutul awwalu minal jannati ilas sama, bahwa turun yang pertama itu adalah dari surga ke langit. Wathani, dan yang kedua al-hubut minas sama ilal ardi, turunnya Nabi Adam dan yang lainnya dari langit ke bumi. Wa ala hadza yakunu fihi dalilun ala anna al-jannata fis sama is-sabi'ah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa surga itu terletak di langit yang ketujuh, kama dalla alaihi hadisul Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditunjukkan atas hadis Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim mengatakan wa anna Adam alaihi salam lamma uhbita ilal ardi ja iblis ila sibai fa ashlahum alal adam liyu'dhuhu, bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, lalu datanglah iblis dan ia datang kepada binatang-binatang buas, menyuruh binatang buas untuk menyakiti Adam alaihissalam. Wa kana asyaddahum alaihi al-kalbu faumita, dan di antara binatang buas itu yang paling buas adalah anjing yang sebagian hatinya mati. Kemudian farwiya fil khabar anna Jibril alaihissalam amarahu an yada'a yadahu ala ra'sihi fawada'aha. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril itu memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk meletakkan tangannya di kepala anjing tersebut, kemudian mengusapkan ke kepala anjing tersebut. Fatma'anna ilaihi wa alifa fasara miman yahrusuhu wa yahrusu waladahu. Lalu anjing pun menjadi jinak dan tenang. Lalu di antara anjing itu kemudian ada yang menjaga Nabi Adam alaihissalam dan juga ada menjaga anak cucunya.
Jadi Nabi Adam alaihissalam telah menjinakkan dari beberapa anjing tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga di antara anjing itu ada yang hatinya mati, ya mereka ada yang terus menakut-nakuti anak cucu Adam alaihissalam, dan apabila mereka dilempar dengan tanah liat, maka mereka lari, lalu anjing itu kemudian menghindar. Kemudian dijelaskan, fafihi syub'atun min iblis, di antara anjing tersebut pada akhirnya ada kelompok atau golongan yang dalam kekuasaan iblis, wa fihi syu'batun min masahati Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua ada kelompok yang telah diusap oleh Nabi Adam alaihissalam. Anjing yang menjadi kelompok iblis itu terus menggonggong, menakut-nakuti serta memusuhi anak cucu Adam alaihissalam. Sedangkan anjing yang disentuh oleh Nabi Adam hatinya juga mati, menunduk tak berdaya dalam keadaan yang hina. Mereka pun terus menjulurkan lidahnya karena hatinya mati tersebut. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, walidzalika syabbahallahu subhanahu wa ta'ala al-ulama'u bil kalbi. Na'udzubillah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyerupakan ulama-ulama yang buruk, ulama ulama yang jahat itu bagaikan anjing. Ada yang terus menggonggong, dan yang kedua ada yang hina terus menjulurkan lidahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat hudan. Makna qaulihi huda faqila, yang dimaksud dengan huda atau petunjuk ada yang dikatakan adalah kitabullah, kitab Allah. Kemudian As-Suddi mengatakan at-taufiq lil hidayah, yakni taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Wa qalat firqah, kemudian yang lain mengatakan al-huda ar-rusulu wa hiya ila Adam minal malaikati wa ila banihi minal bashar. Yang dimaksudkan dengan huda oleh kelompok yang lain adalah rasul-rasul, utusan-utusan. Ini adalah dari kalangan malaikat yang diberikan kepada Adam alaihissalam serta kepada anak cucunya di kalangan manusia. Saudaraku rahimakumullah, sedangkan lafaz minni, ya, dariku, isyaratun ila anna af'alal ibadi khalqun lillahi ta'ala. Ini merupakan isyarat bahwa perbuatan hamba itu diadakan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan di dunia, beraktivitas, beramal, amalnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalimat yang terakhir, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, al khaufu huwa adh-dhi'ru. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mana al khauf di sini adalah adh-dhi'ru, artinya takut. Wala yakunu illa fil mustaqbal. Dan yang disebut dengan khauf ini tidak akan terjadi kecuali ketakutan dalam perkara yang akan datang. Wal makna fil ayah, sehingga makna dalam ayat ini fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, fima baina aidihim minal akhirah, terhadap apa-apa yang mereka hadapi di akhirat kelak. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih, ala ma fatahum minad dunya, atas apa-apa yang mereka tinggalkan di dunia. Hadirin rahimakumullah, inilah keadaan orang-orang yang beriman. Barangkali kita pernah mendapati seseorang dalam menghadapi sakaratul maut. Ketakutan ada dua hal yang ia hadapi. Takut terhadap apa yang akan dialami di akhirat kelak,
setelah kematian, dan juga khawatir atas apa yang akan mereka tinggalkan, anak-anak dan keturunannya, istrinya, hartanya, dan segala yang dia dapatkan di dunia. Namun bagi orang yang beriman, tidak ada takut dan sedih akan semua itu. Fala khaufun alaihim, karena Allah memiliki rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman berkeyakinan bahwa amal ibadahnya insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan khawatir menghadapi masa depannya di akhirat. Dan juga orang yang beriman tidak akan berat meninggalkan dunia. Walahum yahzanun, bahwa anak dan istrinya, hartanya, dan semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini adalah episode terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijrah. Kami dari Majelis Baitul Quran, Yayasan Tapin Mandiri Amanah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat salah dan khilaf. Semoga segala amal ibadah kita di bulan mulia ini diterima dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.